Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyisipkan atau menambahkan objek pada teks yang kita buat. Yang pertama, kita menyisipkan atau menambahkan gambar dulu pada teks yang kita buat ya. Ini untuk di teks pertama, teks pendahuluan seperti ini, kita tambahkan gambar. Cara untuk menambahkan gambar ada di tab Insert, kemudian klik Picture, button Picture atau tombol Picture. Nah, silakan kalian tambahkan gambar kalian masing-masing ke dalam teks. Ini contohnya kita ambil gambar satu ini ya, gambar komputer. Ini cukup besar gambarnya. Kalau besar seperti ini tinggal dikecilkan saja, tinggal ditarik atau digeser, drag and drop istilahnya, tinggal dikecilkan saja. Nah, seperti ini. Kalau kita menambahkan gambar di Word, ini akan ada tambahan tab baru yang namanya tab format. Nah, tab format bisa kita atur di sini. Mulai dari ukuran, ada size di sini, ada untuk tinggi, lebarnya bagaimana, crop untuk memotong. Jadi misalkan gambar ini kita potong, bisa tinggal kita crop saja, pakai crop ini. Jadi kita bisa potong gambarnya. Ini contohnya saja ya. Kemudian ada lagi. Nah, untuk selanjutnya kita buat posisinya. Posisi gambar yang kita buat, misalkan kita ingin dimasukkan di dalam paragraf pertama ini ya. Contohnya kita masukkan ke paragraf pertama. Nah, silakan atur saja di position. Ini ada tombol position. Nah, di sini ada posisinya. Ada inline with text, berarti dia satu baris dengan teks. Ini format yang pertama. Ada yang misalkan kalau ingin di-wrap atau dimasukkan ke dalam teks. Nah, wrapping sendiri posisinya ada macam-macam, mulai dari atas di kiri, di atas di tengah, di kanan, ataupun di tengah juga bisa. Nah, kita coba memasukkannya di atas ya. Di atas seperti ini. Kita ambilkan, atau kalau gambar kalian itu ada posisinya di tengah. Kalau misalkan ini di tengah lagi, tinggal tarik aja gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, posisinya sudah seperti ini kan ya. Jadi wrap text. Jadi dia menyatu dengan teksnya kalau gambar. Tinggal pilih saja di with the text wrapping seperti ini. Atau bisa juga pakai tombol wrap text seperti ini. Nah, bisa. Ada yang square, ada yang tight, ada yang misalkan ini di belakang teks, bisa pakai true seperti ini. Kalau misalkan behind text, yang di belakang teks ya. Kalau behind text, in front of text juga seperti ini. Kita yang di depan teks saja, pengaturan awalnya. Yang di square seperti ini. Oke, itu untuk posisi gambar. Untuk gambar juga bisa kita atur baris gambarnya. Ada picture border di sini. Mau kita beri warna atau mau tidak ingin beri warna, akan kita beri warna hitam. Pinggirnya tinggal diatur saja warna hitam. Kalau nggak mau menambahkan warna lain juga boleh. Kalau untuk warnaan boleh, silakan kalian bebas untuk memilih warna apa. Picture effect juga bisa. Ada kalau ingin ditambahkan bayangan, silakan ditambahkan di sini. Nah, itu untuk menambahkan gambar pada teks yang kita buat. Kita tambahkan lagi satu gambar lagi. Biasanya kan kalau menambahkan gambar di teks itu kan biasanya letaknya tadi bawah seperti ini ya. Kita coba menambahkan satu gambar lagi di bawah paragraf kedua. Paragraf kedua silakan tambahkan gambar. Kalian bebas menambahkan gambar apa saja. Ini contoh saja. Yang pasti tambahkan gambarnya bebas. Gambarnya misalkan seperti ini. Nah, untuk posisi gambar ini kan di samping kiri ya. Kalau untuk pemposisian gambar, kalau di tengah teksnya kita mengaturnya sama di seperti teks ya, di paragraf. Nah, ada mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah kanan atau di alignment. Kita mengatakan biasanya gambarnya di tengah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada sumber, tuliskan sumbernya dari mana. Kalian mengambil gambar.
biasanya ada nanti untuk nama gambar. Nama gambar kan di bawah sini ya. Nama gambar nanti ada materi tersendiri. Itu untuk caption. Nah, bisa nanti, tapi kita tidak mempelajarinya di sini untuk penamaan, terutama untuk penomoran, pemberian nama gambar ya. Ini teruskan dulu nama gambarnya apa. Ini sumbernya, biasanya kan sumber adanya di tulisannya di sebelah kanan seperti ini ya. Di sebelah kanannya teks tadi. Nah, seperti ini atur saja. Misalkan sumbernya kalian ngambil dari mana, dari www apa gitu. Silahkan ditulis. Jangan lupa kalau mengambil gambar tuliskan namanya. Kemudian di bawahnya pasti ada nama gambar. Nah, untuk pengaturan gambar tadi seperti disebutkan ada tambahan tab baru yaitu tab format. Untuk garis tadi sudah dicoba, kemudian kita coba untuk misalkan di sini ada adjust-nya. Nah, adjust-nya ini bisa mengubah color-nya, mau yang saturasi bagaimana, mau color tone bagaimana. Kita misalnya membutuhkan warnanya tidak ingin warna-warni, hanya ingin graystone gitu, atau hitam putih. Kita pilih yang di sini. Atau warnanya jadi abu-abu. Kita pilih di sini. Silakan diatur untuk color-nya. Ini bebas, kalian mau pilih yang mana. Mau diterangkan, digelapkan, brightness and contrast-nya juga silahkan bisa diatur di sini, brightness and contrast, di correction, tombol correction. Nah, jadi tinggal menambahkan objeknya saja. Baik, itu untuk penambahan objek berupa gambar pada teks. Silahkan dicoba dulu menambahkan gambarnya. Ini pakai foto kalian masing-masing, dan ini gambarnya gambar bebas. Untuk posisinya di tengah ya, di tengah seperti ini. Untuk penempatan gambar pada umumnya, untuk karya-karya tulis biasanya seperti ini. Baik, untuk objek yang kedua setelah gambar, pada lembar selanjutnya silahkan kita ini membuat ini untuk bagian 2 ya, bagian B. Kita coba untuk membuat gambar struktur panitia penyelenggara acara. Caranya pakai apa? Caranya bisa menggunakan, ada di sini di insert, ada yang namanya tombol Smart Art. Smart Art ini fungsinya untuk apa? Smart Art ini fungsinya untuk menampilkan informasi berupa teks, biasanya dalam bentuk visualisasi atau lebih gambar yang lebih menarik. Jadi Smart Art ada macam-macam. Nah, ini contohnya, klik aja Smart Art. Di Office 2010 juga sudah ada ini. Jadi Smart Art itu ada macam-macam. Ada yang dalam bentuk berupa list seperti ini. Ada yang berupa proses, berarti urutan proses kan urutan ya, dari proses pertama, kedua, sampai selanjutnya. Ada yang cycle berupa siklus. Nah, siklus itu kan dalam bentuk lingkaran seperti ini ya, tidak ada hentinya kalau siklus. Kemudian ada bentuk hierarki, chart hierarki, ada bentuk relationship, diagram relationship, maksudnya hubungan antar sebab akibat atau hubungan antar elemen-elemen, bisa menggunakan pakai tipe chart yang ini. Kemudian untuk matriks juga ada, silahkan nanti dicoba, piramid atau picture juga. Picture ini maksudnya kita bisa menambahkan gambar di Smart Art yang kita buat. Kalau mau online silahkan bisa di office.com. Karena untuk membuat diagram struktur panitia, kita buat yang pakai hierarki saja ya. Contohnya hierarki, nanti silahkan dipilih. Untuk hierarki menurut kalian cocok yang mana? Karena ini menggambarkan struktur kepanitiaan. Nah, misalkan jadi seperti ini contohnya. Kita membuat struktur panitia. Biasanya kan panitia di atasnya, paling atas itu ada ketua, ya kan? Nah, ketua. Silahkan tambahkan namanya di sini. Nama kalian masing-masing, ini nama kalian masing-masing ya. Kalau menambahkan teks tinggal tambah saja. Double klik di sini, tinggal masukkan namanya, kemudian name.
atau bisa juga diklik kanan ada edit teks, masukkan teksnya bisa lewat situ. Nah, biasanya kalau di bawah ketua ini gampangnya kita hapus aja dulu biar gampang kita membuatnya. Ketua, di bawah ketua itu ada misalkan ada wakil ketua. Wakil ketua di bawahnya lagi. Nah, untuk menambahkan objek di bawahnya atau di sampingnya tinggal aktifkan aja teksnya di sini. Teksnya bisa ditampilkan, bisa dihilangkan. Ke teks di sini. Kemudian kalau untuk Smart Art ini ada 2 tab yang muncul, ada tambahan, ada tab desain, ada tab format. Tab desain, nah di sini untuk menambahkan elemen sebenarnya selain ada yang melalui teks ini juga misalnya nih create graphic di sini ada add shape kan di sini. Nah bisa nambahkan. Kita mau nama di atasnya. Kalau di atas seperti ini. Kalau misalkan nambahkan di bawah berarti add shape di after atau below. Nah nambahkan di atas above. Kalau di atasnya di bawahnya after. Kalau di atasnya berarti before. Tinggal ditambahkan saja, disesuaikan. Kita buat diagramnya menjadi seperti berikut ya. Jadi ada wakil ketua, ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Kalau untuk bendahara, nah bendahara yang di samping aja, karena nanti berhubungan dengan gambar di bawahnya. Silakan nanti diisi ini dengan nama dan NIM kalian masing-masing. Nama teman-temannya silahkan dimasukkan aja. Yang pasti nama untuk setiap keanggotaan diisi ya, dengan nama teman-teman sekelas kalian. Kemudian ini wakil ketua, di bawah wakil ketua itu misalkan kita ingin menambahkan lagi, ada orang, ada organisasinya. Bisa caranya dengan menambahkan di wakil ketua ini teksnya, ditambahkan di enter saja. Nah, tapi ditambahkan kan di bawahnya wakil ketua ya, bukan sejajar di bawahnya ketua. Tinggal di tab aja. Nah, ketik tab, berarti dia ada di bawahnya wakil ketua. Misalkan ini adalah seksi perlengkapan. Ada. Nanti tuliskan lagi namanya, nama teman sekelas kalian. Ini cara pertama untuk menambahkan elemen di bawahnya wakil ketua. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi garisnya langsung di bawah garis ketua. Nah, bisa lagi juga menambahkannya dengan add shape seperti ini. Karena ini di bawahnya wakil ketua, berarti ketuanya yang kita aktifkan, add shape, kemudian add shape below. Nah, jadi dia di bawahnya adalah wakil ketua. Berarti untuk menambahkan di bawahnya tambah below aja ya. Berarti ini misalkan seksi perlengkapan, ada di sini seksi acara, ada lagi seksi konsumsi. Ada lagi di bawahnya terakhir seksi keamanan. Dia mengaturnya adalah dia di bawah koordinasinya seorang wakil ketua. Untuk sekretaris, nah sekretaris itu misalkan ada lagi di bawahnya sekretaris, kita bisa tambahkan di bawahnya wewenang sekretaris itu misalkan ada seksi publikasi, ditambahkan aja shape belownya sekretaris misalkan di sini seksi publikasi. Nanti namanya tinggal masukkan ya, namanya sekretaris siapa, bisa aja dengan nama teman-teman sekelas kalian. Nah, diagram untuk struktur panitia jenis hierarki sudah jadi seperti ini. Misalkan contoh lagi, kita misalkan mau menambahkan, kalau perbesar tinggal diperbesar saja ya, ditarik aja ke bawah seperti ini. Nah, tinggal digeser aja. Misalnya kita ingin menambahkan lagi, misalkan di bawah seksi perlengkapan ada orang lagi gitu, di bawah koordinasinya dia, tinggal di bawah tambahan aja add shape below.
Nah, jadi ada tambahan orang lagi. Misalkan di sini adalah pembantu umum. Jangan lupa nanti juga masukkan nama dan namanya siapa. Pakai aja nama teman kalian sekelas masing-masing ya. Ini juga silahkan dimasukkan. Nah, ini untuk tabel hierarki. Kita ke tab desain. Seperti disebutkan, desain untuk mengatur desainnya. Nah, untuk mengatur desain, layoutnya bisa kita atur. Ini untuk mengatur layout grafik yang kita buat. Tinggal tombol aja, tombol ke bawahnya seperti ini. Kalau mau mengganti bentuk yang lain, silahkan dipilih aja bentuk yang lain. Seperti ini. Kalau ingin mengganti pewarnaan, tinggal pilih change color. Misalkan kita ingin membuat lebih berwarna ya. Nah, seperti ini. Juga bisa. Kalau stylenya juga bisa, mau yang 2 dimensi, 3 dimensi, mau yang glossy, juga bisa ngaturnya di smart. Kalau untuk pengaturan tulisan bisa di sini, bisa di text field seperti ini pengaturannya. Di text field, misalkan warnanya kita ingin ubah jadi hitam semua ya. Nah, jadi atur aja text fieldnya, ubah warnanya jadi warna hitam. Kalau warna yang lain silahkan dipilih saja. Lalu silahkan ditambahkan nama dan bentuk strukturnya menjadi seperti ini. Sudah jadi. Untuk objeknya berupa smart art. Kalau besar, kalau terlalu kecil tinggal diperbesar. Hurufnya ingin diperbesar. Kalau ingin hurufnya diperbesar, itu membesar pengaturannya ada di tab home. Nah, ukuran teksnya di sini. Kalau ingin diperbesar, tinggal kami masukkan saja angkanya berapa. Kalau tidak ingin, tinggal di up saja angkanya, increase. Atau kalau dikecilkan, tinggal di decrease. Nah, biar besar seperti ini tulisannya. Oke, sudah jelas ya, sudah masuk semua. Jadi sudah jadi untuk membuat smart art di Microsoft Word. Silahkan dicoba dulu buat jadi grafiknya menjadi sebagai berikut untuk smart art atau menandakan informasi berupa teks dalam bentuk grafik yang lebih menarik ya. Warnanya bisa kalian atur, bentuk hurufnya juga macam-macam. Misalkan jenis hurufnya kalian gantinya di sini juga di tab home. Nah, silahkan diganti. Silahkan ganti namanya, misalkan contohnya pakai Cambria ya, pakai Cambria. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ini terlalu kecil, diperlukan aja. Kalian bisa atur juga. Ini mau kalian turunkan ke bawah atau mau ke samping, bisa aja. Baik, silahkan dibuat dulu untuk diagram hierarkinya. Kalau sudah membuat diagram hierarki seperti ini, smart art seperti ini, kita coba lagi untuk bagian ketiga, bagian C, yaitu adalah menambahkan formula, menambahkan rumus matematika. Jadi rumus matematikanya nanti seperti ini. Nah, gampang kan? Seperti ini kita bisa membuatnya di Word. Jadi tulisan rumus matematika yang tersendiri ini bisa dibuat dengan baik, dengan rapi di Word. Ini di teksnya yang ketiga, di halaman selanjutnya. Ini adalah metode, misalkan ini contohnya adalah simple additive writing atau metode SAW. Ini biasanya untuk SPK ya, sistem pengambilan keputusan. Itu kan ada rumusnya. Nah, rumus yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi contohnya nanti kita buat seperti ini. Nah, jadi ini dihapus dulu. Gimana caranya membuatnya seperti ini? Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau untuk menambahkan rumus, formula, tinggal di-insert. Ada di sini equation. Equation berarti untuk penambahan rumus. Nah, sudah ada rumus beberapa yang umum yang mungkin bisa digunakan, ada di sini. Kalau tidak ada rumus yang kita masukkan, pilih insert new equation. Nah, ada tambahan tab design di sini. Ada macam-macam.
kita misalkan tadi diperlukan rumusnya adalah rumus perhitungan Nassau itu dia ada rating kinerja itu simbolnya R, I, J, atributnya I sampai J ya, sama dengan tadi kan ada tanda kurung kurawal kita tambahkan aja. Ini ada nih untuk menambahkan elemen-elemennya, struktur penulisan bisa diatur di sini. Ada grup struktur. Jadi kalau mau yang per, mau pakai pangkat, mau pakai tanda akar seperti ini, integral juga bisa, pakai large operator juga bisa. Kita tadi kan pakai ada tanda kurung kurawal buka 2. Berarti kita pilih tanda kurung kurawal buka. Nah, di atas itu rumusnya pakai per ya. Jadi pakai per, pilih aja yang per seperti ini. Nah, di dalamnya tulisannya ada XIJ. Kemudian ini baris kolom untuk IJ. Kemudian paling atas ini tuh di pernya ada max I. Kemudian XIJ. Nah, ini rumusnya. Ini untuk bagian yang atas, bagian bawah kita akan dibuat per lagi ya. Per lagi kita pasti masukkan struktur yang per. Yang di atas ini dia min. Nilai minus dari atribut I. Jadi min I dikali XIJ. Nah, pernya XIJ. Nah, sudah dibuat rumusnya. Kalau ingin memperbesar tulisan, jadi tinggal diatur aja di sini. Di tab home, ukurannya bisa kita atur. Misalkan perlunya besar. Tinggal dimasukkan aja angkanya berapa, atau dinaikkan, di increase atau di decrease angkanya. Nah, biasa tadi kan ada keterangannya ya. Bagian atas ini untuk apa, bagian bawah ini keterangannya untuk apa. Untuk keterangan atas bisa kita tambahkan pakai bisa menambahkan pakai text box di sini supaya teksnya melayang. Nah, text box seperti ini. Kalau seperti ini ada tulisan tidak masalah, dihapus saja. Ini bagian atas, ini adalah ketentuannya jika J adalah atribut keuntungan. Aku pakai rumus yang di atas. Keuntungan atau benefit. Untuk rumus atas, keterangan rumus atas ya. Kita samakan aja hurufnya. Jadi Times New Roman. Nah, kalau keterangannya ini kan tidak perlu baris ya. Ini kalau menambahkan text box, ada muncul tab baru namanya tab format, seperti ini, mengatur formatnya. Ini barisnya tidak ingin kita munculkan. Kalau seperti ini kan garisnya tidak kurang bagus ya, ada garisnya. Kita hilangkan garisnya. Jadi pilih yang shape outline, pilih yang no outline. Berarti barisnya akan hilang. Nah, tinggal ditarik aja. Ini berarti untuk keterangan rumus yang di atas. Kalau rumus yang di bawah beda lagi keterangannya. Pakai aja yang text box yang ada. Kita copy aja. Terus di luar equation. Nah, taruhnya di sini, paste-nya. Ini jika J adalah atribut biaya atau cost. Tinggal di copy, di paste, di Ctrl C, Ctrl F. Ini di luar. Ini rumus untuk atas, ini rumus untuk bawah. Nah, sudah jadi rumusnya. Pengaturannya misalkan kalian ingin atur indentasinya, bisa diatur juga indentasinya. Tinggal di blok saja. Indentasinya tinggal dinaikkan. Ini juga bisa ditarik, bisa digeser. Nah, seperti ini. Oh, untuk equation tidak bisa subscribe atau subscribe ya. Tulisannya hanya jadi seperti itu.
Karena pemangkatan sebenarnya dia sudah ada di sini, atau tulis bawah sebenarnya di sini. Oh, sebenarnya seperti ini tulisannya. IJ. Nah, kan kecil. Oh, saat pilih kotak seperti yang tadi. Nah, max IJ. Sebenarnya tulisannya seperti ini. R IJ. Ini juga begitu. Kalau XIJ, kalau yang sama tinggal di copy aja ya. Ini memudahkan kalian membuatnya. Nah, jadi seperti ini. Rumusnya, kalau max I. Kalau yang min juga diubah. Oke. Nah, untuk tipe yang seperti ini. Nah, sudah jadi untuk rumus saulnya. Keterangannya silahkan ditulis. Keterangannya ini pakai subscript, jangan lupa. Karena untuk tulis bawah, di bawah berarti pakai subscript. Ini juga ya, yang lainnya yang kecil-kecil pakai subscript. Tulisannya di bawah baris penulisan normal. Rumus yang kedua, kita coba lagi yang pakai V seperti ini ya. Yang pakai V seperti ini. Caranya sama, nanti silahkan masukkan saja dari V. Ini kan ada untuk sigma seperti ini, sigmanya ada di large operation seperti ini, sigma penambahan. Nah, kita pilih karena ada penambahan nilai bawah, nilai paling minimal sampai nilai maksimal, sampai nilai hitungan rumusnya pilih yang di tengah ini aja. Summation with line limits. Nanti diisi yang atas, yang di bawah dengan J sama dengan I, yang di atas sama dengan M, yang di samping W, I, dan R, I, J. Jadi silahkan diatur saja untuk penulisan rumusnya, sehingga jadi rumusnya untuk nilai akhir alternatifnya V-nya, VI-nya jadi seperti ini. Keterangannya jangan lupa diatur indentasinya supaya menjadi rapi, menjorok ke dalam seperti ini, dan pengaturan penulisan I-nya pakai subscript ya, nilainya kecil. Jadi di bawah subscript itu penulisan kecil di bawah baris normal teks biasanya, makanya jadinya kecil. Untuk ini memang khusus untuk penulisan matematika. Baik, silahkan ditambahkan dulu rumusnya menggunakan rumus equation. Equation sama sebenarnya, di Microsoft 2010 juga ada equation. Nah, jadi silahkan dicoba masukkan objek ketiga, yaitu equation atau rumus matematika. Silahkan dimasukkan seperti ini, dan untuk dua rumus seperti ini. Baik, kalau sudah, untuk objek yang 4 ada di video selanjutnya. Jadi silahkan dilihat di video selanjutnya saja ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Untuk penambahan objek pada teks ada 3 ini. Ada yang menambahkan untuk gambar, untuk menambahkan smart art. Kemudian ada yang menambahkan equation. Silahkan dicoba, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri dulu videonya.